Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Hajimashite watashi wa Anisa Puchikarimatu Laili desu. Anisa to yonde kudasai. Daigakusei no bango wa 006 desu. Chukyou wa Gumi kara desu. Surabaya Kokuritsu Daigaku no Nihongo Kaka no gakusei desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Economic Institution Industri otomotif di Jepang atau Jidosha Sangyoto Shite no Nihon. Industri otomotif di Jepang adalah salah satu industri paling terkenal di dunia. Jepang adalah negara produsen teknologi dan transportasi. Salah satunya adalah produsen mobil kuruma terbesar di dunia. Baru-baru ini, salah satu perusahaan Jepang mengeluarkan mobil terbaru dengan dilengkapi kecanggihan teknologi zaman sekarang. Hal ini berdampak juga bagi perekonomian Jepang, karena pengeluaran mobil terbaru ini akan diekspor ke berbagai negara, sehingga dengan adanya hal ini, ekonomi Jepang mengalami pelonjakan 4% dari sebelumnya. Tak jarang juga perusahaan-perusahaan otomotif menyumbangkan hasil penjualannya ke negara, sehingga pendapatan negara pun bertambah. Perusahaan otomotif di Jepang. Salah satu perusahaan otomotif yang terkenal di Jepang adalah Toyota. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 28 Agustus 1937, didirikan oleh Sakichi Toyoda. Awal mula produksi perusahaan ini adalah mesin jahit. Namun, lambat laun perusahaan ini berubah menjadi perusahaan otomotif karena sang anak dari Sakichi Toyoda, yaitu Kiichiro Toyoda, sangat tertarik dengan otomotif, sehingga beliau mencetuskan ide untuk membuat mobil lokal, dan idenya tersebut disetujui bahkan didukung oleh pemerintah Jepang, sehingga Kiichiro Toyoda pergi ke Eropa dan Amerika Serikat untuk belajar dan mencari inspirasi untuk mengembangkan industri otomotif. Setelah pulang dari mancanegara, sebuah mobil bernama model A1 ini tercipta. Sampai saat ini, perusahaan ini berkembang pesat. Selanjutnya bisa kita lihat di video ini. Di video ini terdapat bagan kepemilikan surat izin mengemudi pada usia 20-24 tahun di tahun 2001 dan 2015. Tertulis di sini pada tahun 2001 kepemilikan surat izin mengemudi pada laki-laki sekitar 87,8%, sedangkan wanita sekitar 77,3%. Lalu di tahun 2015 mengalami penurunan. Kepemilikan SIM pada laki-laki sekitar 79,9% dan wanita sekitar 72,2%. Dari bagan tersebut, meskipun Jepang adalah negara pembuat barang otomotif, tetap saja masyarakat Jepang lebih memilih menggunakan sepeda, jitensha, jalan kaki ARUIT, atau menggunakan angkutan umum seperti Shinkansen dan Densha. Mengapa banyak orang Jepang lebih memilih hal tersebut? Karena alasan pertama adalah biaya mobil pribadi sangat mahal, servis mobil, biaya parkir, harga tol dari Tokyo ke Osaka sekitar 10.000 yen, sehingga setiap bulan masyarakat Jepang bisa mengeluarkan uang kurang lebih 22.000 yen untuk biaya perawatan mobil. Selain itu, apabila sudah 20 tahun penggunaan mobil dan mobilnya rusak, sudah tidak bisa digunakan lagi, mobil tersebut akan dihancurkan dan dipenyokkan. Namun, pendapatan negara Jepang tidak hanya dari industri otomotif. Institusi ekonomi Jepang bisa juga berasal dari pajak mobil dan pajak bisnis. Bisa kita lihat dari gambar di bawah ini bahwa pajak bisnis mobil pribadi sekitar 29.500 yen, sedangkan untuk bisnis sekitar 7.500 yen.